masih akan belajar tentang kesalehan ini, Bapak Ibu mungkin akan memakan waktu beberapa seri khotbah. Kita akan belajar tentang buah kesalehan hari ini. Buah kesalehan. Kesalehan pun juga akan membukakan sesuatu. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Kita sudah tahu apa yang dihadapi oleh Ayub. Hari Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Ayub menghadapi situasi yang sulit itu ketika dia kehilangan semuanya, bukan hanya harta miliknya, tetapi juga anak-anaknya, kemudian kesehatannya, sahabat-sahabatnya, tinggal istrinya saja. Dan kemudian juga 3 sahabatnya yang ikut berduka cita. Tapi nanti di ujung dari kisah Ayub ini, saudaraku akan melihat bahwa saudara-saudara Ayub itu datang kembali memberi hadiah dan mengucapkan duka cita justru setelah semua dipulihkan. Ini aneh. Inilah kehidupan. Dicatat di dalam Alkitab, dalam situasi itu Ayub tidak menaruh curiga kepada Tuhan. Ayub tidak berdosa kepada Tuhan. Demikian juga Ayub juga tidak bersalah dalam perkataannya. Lalu kita akan melihat sisi lain apa yang dilihat oleh Tuhan. Mari kita baca ayat 1 ayat 8, 2, 3. Membaca ayat ini, Bapak Ibu terkasih, kira-kira menurut saudaraku, apa yang membuat Tuhan itu terpesona dengan hidup Ayub? Halo? Apa? Saleh, kesalehan. Apa? Jujur. Apa? Takut akan Tuhan. Itu dapat disimpulkan dengan satu kata apa? Perbuatan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Jadi Tuhan melihat dengan jelas bukan identitas Ayub yang adalah seorang kaya. Bukan upacara-upacara agamanya itu juga. Bukan. Tetapi dikatakan yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sangat jelas di sini. Perbuatan Ayublah yang membuat Tuhan terpesona dan kemudian Tuhan bangga. Membanggakan Ayub di hadapan iblis. Oh. Jadi kalau dibanggakan di hadapan iblis itu sudah pasti mantap. Bukan identitasnya. Apakah engkau melihat hambaku Yohanes yang pendeta itu? Wow. Iblis mana? Iblis apa ya bahasa mana gumun gitu ya, bahasa apa gumun apa sih? Mana terheran-heran dengan status pendeta, saudara. Apakah engkau memperhatikan hambaku Yohanes itu yang cakap dalam hal berteologia? Iblis bisa berkata, wow, aku sudah membaca firman itu sebelum 2000 tahun sebelum Yohanes lahir juga aku sudah tahu firman-firmanmu. Kan? Tetapi perbuatan. Ada orang mengatakan kita tidak perlu berbuat baik. Ya. Tentu iblis tidak akan terheran-heran dengan apa yang bisa kita tampilkan. Bapak Ibu terkasih, Tuhan memperhatikan perbuatan Ayub.
ibadahnya dan ketekunannya beribadah, ketekunannya dalam hal berliturgi, menjalani liturgi kehidupan saleh itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan sangat bangga dan berkata kepada si kunyuk iblis itu. Iblis berarti pribadi yang dulu bernama Lucifer dulu. Sekarang dia disebut musuh. Dia iblis, Satan itu. Lihat itu. Kalau di sini, bisakah Tuhan kira-kira membanggakan saudara dan saya? Apakah engkau melihat hambaku Heri? Iblis melihat tuh. Demikian saleh. Apa buktinya Pak Heri saleh? Saudara bisa mempertimbangkan. Apakah kamu memperhatikan hambaku Yani itu? Apakah kamu memperhatikan hambaku Lin? Bagaimana coba? Mari kita perhatikan diri kita. Saya kemarin ketika nyapu bersama, ya, saya berperan sebagai tukang kebun bersama Pak Ari dan Pak Heri, sharing. Pak Heri, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan Tuhan untuk membawa kita ke surga? Misalnya kita mati begitu, kemudian mari anakku masuk ke perhentian orang kudus. Kira-kira pertimbangannya Tuhan itu apa? Ada enggak? Identitas, Pak. Oh, apakah itu? Pasti Tuhan yang punya tatanan itu adalah Tuhan yang adil. Dan dia tidak sembarangan memilih orang. Jadi saudaraku, hari ini mari kita lihat perbuatan-perbuatan kita. Secara nurani kita bisa melihat dari kejujuran nurani kita. Apakah yang kita pikirkan, apakah yang kita renungkan, dan kita peragakan itu bisa membanggakan hati Tuhan. Ketika Bapak Gembala Senior mengatakan, jangan memikirkan apa yang tidak disukai Tuhan, dan jangan melakukan apa yang tidak disukai. Satu-satunya yang harus kita kerjakan, pikirkan adalah yang disukai Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Walaupun itu pedih bagi daging kita. Bapak Ibu terkasih, itu kan perjanjian lama, Om. Bukankah kita itu diselamatkan karena anugerah? Iya. Tapi bagaimana perbuatan kita itu menjadi sangat penting. Karena di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 tertulis demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang apa? Tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Jelas di sini. Dihakimi menurut perbuatan kita. Bukan identitas. Jadi kalau kita punya kartu anggota pengikut Yesus gitu ya, KTA. Nah, kita nanti mati, Pak Jurupa, jangan lupa KTA aku dibawakan. Atau beberapa orang selama hidup, itu Alkitabnya baru. Pak, Alkitab saya baru, Pak. Ini, Pak, sudah 25 tahun, masih baru. Loh, dapatnya waktu apa? Sangat terkesan, Pak. Ini diberikan oleh pendetaku waktu aku menikah, Pak. Masih baru. Dan akan tetap baru. Dan jangan lupa ya Pak Pendeta, nanti kalau saya mati, dibawakan di peti mati. Apakah kalau saudaraku mati, terus ditaruh di Alkitab di perutnya gini,
lalu dikubur, kemudian itu menjadi identitas. Kuwi di Alkitab. Malaikat mengatakan, ayo masuk. Bukan. Justru saya katakan, orang-orang Kristen yang suka mengubur Alkitab, dia menjadi sponsor iblis untuk memusnahkan Alkitab supaya nggak dibaca. Beli nggak pernah mengubur terkeberau. Saudaraku terkasih, Tuhan adalah Tuhan yang tanpa memandang muka akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Oleh karena itu, mari kita perhitungkan, perhatikan, pikirkan betul-betul apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perbuat setiap hari. Hingga Tuhan akan mendapati kesalehan yang kita lahirkan dari dan tampak dalam perbuatan-perbuatan kita. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan demikian. Dan ingatlah bahwa Bapa di surga kepadanya saudara berdoa menghakimi dengan tidak pilih kasih. Ia akan menghakimi saudara dengan keadilan yang sempurna atas segala sesuatu yang saudara lakukan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang hendaklah saudara hidup dengan rasa takut serta hormat kepadanya sampai saudara tiba di dalam surga. Kesalahan akan tampak dari perilaku dan perbuatan kita, dan itu menjadi dasar penghakiman yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, hanya oleh anugerah. Tetapi anugerah itu mendorong kita untuk memperagakan perbuatan-perbuatan yang kudus dan berkenan kepadanya, sehingga Tuhan bangga atas hidup kita. Ini yang pertama. Bapak Ibu terkasih, kemudian kita akan belajar tentang langkah kesalehan berikutnya. Kita akan masuk lebih dalam. Perbuatan Ayub bisa membimbing Ayub kepada kasih yang murni. Saudaraku, tahukah bahwa iblis akan membidik setiap orang? Iblis yang adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa itu akan membidik setiap orang tepat pada titik kematiannya. Bidikan iblis adalah supaya kita melakukan sesuatu yang sangat berbahaya langsung pada titik kebinasaan. Saudaraku terkasih, kisah tentang Ayub adalah satu kisah yang mengandung makna yang sangat dalam. Ini adalah kitab syair yang di dalamnya mengajarkan makna kehidupan. Yang di dalamnya ada pengajaran-pengajaran tentang kehidupan. Suatu ketika, seperti apa yang telah kita pelajari, waktu Ayub bangkrut, habis semua harta miliknya. Kemudian anak-anaknya mati. Teman hidupnya masih diam saja. Mari kita perhatikan, mari kita renungkan, mari kita memposisikan diri saat ini. Mari kita renungkan apa yang dialami oleh istri Ayub. Seorang ibu, seorang wanita yang memiliki suami idaman, yaitu seorang yang saleh. Saya percaya tidak ada satupun di antara wanita di tempat ini yang ingin memiliki suami yang tidak saleh. Amin. Suami yang abal-abal, suami yang temperamen, suami yang teremende. Teremende tahu enggak? Enggak berguna. Pasti semua mengidamkan kok suami yang saleh. Dan itu dimiliki oleh istri Ayub. Dalam
menjalani kehidupan kesalehan dan keagamaannya, tentunya keluarga Ayub ini juga keluarga yang saleh. Seorang pemimpin yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Seorang suami yang baik. Dan pasti memiliki istri yang baik juga. Tapi suatu saat ada ujian. Suatu saat ada cobaan. Suatu saat ada pukulan yang menghabiskan semuanya. Hartanya habis. Wis randik duit meneh. Yang seorang istri pengusaha peternakan seperti Ayub kan tentunya juga pasti dong boleh berpenampilan ya. Kan begitu. Kalau di zaman sekarang, zaman dulu nggak tahu. Yang tadinya mungkin tasnya merek Hermes menjadi Hermes. Yang tadinya naik BMW menjadi BMW juga bebek merah warnanya. Ada seorang istri menangis, marah, dan mencoba bunuh diri. Saya ditelepon suaminya, Pak, cepet kesini Pak, cepet. Saya mau ke Jogja. Bapak bisa enggak? Bapak libur dulu. Bapak segera kesini. Oh iya, iya. Saya pamit istri saya, lalu saya ke rumahnya, saudaraku. Sekitar setengah jam dari rumah saya datang. Sudah siap minum Baygon. Satu keluarganya nggak berani ngerampas Baygonnya, ya saya rampas minta. Bu, nggak enak. Meskipun rasa jeruk. Ya, tapi ini maut. Bapak tahu enggak? Seumur-umur sejak saya lahir, saya nggak pernah naik motor. Hari ini saya harus naik Mio. Saya malu, saya dijauhi oleh semua orang. Mati adalah pilihan. Yes, mati, yes, mati. Dang mati. Nangis, bangkrut. Kalau orang sudah ada di kelas tertentu kemudian jatuh, rasanya nggak enak. Gitu. Tapi istri Ayub juga ngalami. Tapi masih kuat itu. Kemudian dia melihat suaminya itu sakit. Sakit dan tidak bisa merawat karena itu kusta. Kita sudah pelajari hari yang lalu. Tapi itu kusta. Pasti hatinya hancur. Apakah seperti ini mengikut Tuhan? Apakah seperti ini? Coba. Kalau itu terjadi pada saudara. Ayo. Mari kita lihat. Kalimat yang dikatakan oleh istri Ayub sebenarnya bukan dari dirinya sendiri. Kalau saudara pelajari kitab Ayub, di ayat-ayat selanjutnya, ketika iblis Tuhan Yesus, Tuhan Yahweh, Tuhan membanggakan Ayub, dia berkata, apakah engkau melihat hambaku Ayub yang sedemikian saleh? Bahkan ketika engkau membujuk aku untuk mencelakainya tanpa alasan, dia tidak jatuh dalam dosa. Iblis berkata, kulit ganti kulit. Manusia akan menyelamatkan nyawanya dengan cara apapun. Jamah kesehatannya. Dia akan menghujat engkau. Saudara nanti bisa lihat. Iblis punya sasaran. Oke, anaknya mati. Oke, hartanya habis. Teman-temannya meninggalkan. Sekarang tinggal istrinya saja. Jamah kesehatannya. Sampai istrinya tidak bisa menyentuh dia. Dia akan menghujat. Apa yang dikatakan Tuhan? Lakukan. Tapi jangan jamah nyawa. Dan kalimat itu benar-benar dipakai iblis ketika teman hidupnya, yaitu istrinya itu, dalam situasi terpuruk. Bayangkan apakah tidak terpuruk seorang istri yang menghadapi situasi itu. Dan dikatakan demikian. Nah ini, Ayub pasal 1 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 2, 3.
Ini adalah sasaran iblis. Dengan sangat percaya diri iblis berkata, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti apa? Mengutuki engkau di hadapanmu. Dia pasti mengutuki engkau. Iblis membidik Ayub itu benar-benar pengennya tersek, saudara. Tahu enggak? Kalau penembak itu jepret. Seperti saya ketika menembak Mas Arino Smoking. Nginceri bertahun-tahun. Tembak sekali jepret, itak rokokmu. Iya Pak. Sek. Orang wujud kan gitu. Nah, iblis begitu, saudaraku. Ada saudaraku yang hobi nembak, Pak Heri itu, bedil babi. Nembak, spread. Kena sek gitu ya, saudara. Kenapa demikian? Di dalam Imamat pasal 24 ayat 16, tertulis demikian. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati. Dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Makanya di kitab Perjanjian Baru juga ditulis, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Iblis punya sasaran. Udah, pasti dia akan menghujat engkau. Dan dia akan mati. Mari kita perhatikan. Apa yang diucapkan oleh istri Ayub. 2, 3. Dalam situasi terpuruk dan lemah itulah hartanya habis, anak-anaknya mati, suaminya kena kusta, dia tidak menyentuh, tidak bisa menyentuh karena memang itu kusta, dia harus jaga jarak. Dalam keadaan lemah itu, pasangan hidup Ayub mengalami keterpurukan dan iblis mulai menempelkan kalimat yang pernah diucapkan kepada Tuhan di dalam pikirannya. Pelek. Tapi Ayub seorang yang hebat. Nanti kita lihat. Makanya Alkitab mencatat berdua lebih baik daripada seorang diri karena jika satu lemah, yang lain bisa menguatkan. Ayub bisa menyadari akan pergumulan yang dihadapi oleh pasangan hidupnya. Ayub bisa memaklumi. Ayub mengatakan, gila lo, gitu ya saudara. Ya, engkau berkata seperti perempuan gila, itu tampaknya kaku sekali di situ. Nanti kita lihat apakah seperti itu. Ayub mengatakan, engkau seperti perempuan gila saja. Berkata seperti itu maksudnya apa? Itu bukan kalimat kemarahan loh saudara. Kalau saudaraku mengatakan, kalau orang-orang tahun 80-an masih remaja gitu yang nonton film Warkop. Jelondro. Bang Moses orang Jakarta bilang, buset. Lu ngomong kayak gitu? Buset. Ini ya. Apakah itu umpatan? Dan kita tercatat di situ. Ayub tidak jatuh dalam dosa dalam berkata. Kita mengira Ayub marah. Aku suami berhak marah kepada istriku. Istriku seperti itu. Ayub sangat mengenal. Itu bukan istrinya. Yang ngomong itu bukan istrinya. Jelas itu bukan perkataan istrinya. Ayub mengatakan, aku kenal istriku. Istriku tidak mungkin ngomong seperti itu. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Tampaknya di alam roh sudah terjadi. Sudah terjadi satu tolak ukur yang disepakati oleh Tuhan
dan iblis. Kalau dia menghujat nama Tuhan. Dan itu ditempelkan iblis. Orang dalam keadaan lemah, saudaraku, gampang ditempel. Makanya fokus pada Tuhan. Kehilangan fokus, gampang ketempelan. Dulu mengatakan, oh, kalau ada yang marah, ketempelan yang di kesambet sama ngisar wet pelem gitu. Saya kemarin bacoi pohon mangga yang ini, yang banyak ulatnya itu. Pak Heri, wis kula nuwun karo Mbah, Pak. Kula nuwun Mbah, kula baca. Lah Mbah nesu. Mbok baca le, kurang ajar. Kesambet lho, Pak. Kesambet apa kowe ngomong kayak gitu? Buset, ngomongnya kayak gitu. Apa yang dikatakan Ayub dalam terjemahan yang lain dikatakan ini, ya. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Ketika istrinya mengatakan, kutukilah Allah lalu matilah. Dia berkata, apa? Kita baca, 2, 3. Kalau kita melihat ini, kira-kira ini kalimat kemarahan atau bukan? Kalau mengatakan, engkau berkata seperti perempuan gila saja, itu sebuah perkataan marah atau bukan? Berkata, kok kayak orang gila aja yang ngomong. Kalau tiba-tiba saudara punya teman itu, atau ngomong lagi gumut, wow, gile gitu. Marah atau bukan? Buset dah. Namanya bukan lu. Kok kayak gitu ya sekarang? Itu orang Jakarta. Lembut loh saudaraku. Tetapi Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan yang tidak mengenal Allah. Mah, ini sharing saudaraku. Ini obrolan suami istri tampaknya. Bukan kemarahan. Dalam terpuruk itu, dalam situasi sulit itu, dalam situasi putus asa itu, istri Ayub mengatakan, Pak, keadaan kok seperti ini? Mungkinkah engkau akan mempertahankan kesalehanmu itu? Lah mati aja lah. Kutukilah Allah, mati aja lah. Baru Ayub mengenal, oh ini bukan istriku. Aku sudah bersama dia bertahun-tahun. Nggak pernah ngomong seperti itu. Kok jadi seperti ini ya? Pasti ada oknum lain. Kesalehan membuat kita peka mendengarkan suara. Apakah itu ucapan dari pasangan hidup kita sebenarnya atau sebenarnya dari luar? Ketika kita dalam keadaan lemah, kita bisa membawa suara-suara dari luar yang kemudian kita gemakan di rumah kita. Sehingga saudaraku kadang mengenal, oh, ini bukan suamiku yang ngomong kayak gitu. Ada seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya. Karena suaminya harus naik motor rodo atur. Suaminya baru kumat alerginya. Dia bilang pada gembalanya, Pak, aku kan mengenal suamiku, Pak. Suamiku kan alergi. Oh iya, aku nggak mengenal suami yang alergi. Istri mengenal suaminya. Tapi kok ucapan ini bukan dari istriku. Lalu dia berkata, Ma, engkau kok berbicara seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bukankah kita ini orang yang salah? Kita beribadah kepadanya. Maka dikatakan dalam semuanya itu Ayub tidak jatuh. Karena tidak terprovokasi oleh iblis melalui ucapan istrinya yang sedang lemah. Coba pikirkan, seperti apa yang dihadapi istri Ayub? Pasti berat loh saudara. Anak-anaknya mati loh saudara. Bukan merantau. Anaknya merantau aja kangen kok. Kangen enggak? Mbak Kakung, putranya ada di berlayar, kadang di Jepang, kadang di negara lain. Telepon. Kan kangen. Anaknya loh di rumah
You know. Tiap hari tinggal bersama. Bu Yanti kalau jaga malam 12 sip malam 12 pagi pasti Mbak, aku kok Yanti lah mulai-mulai Yanti tuh ben kangen ya. Itu kerja aja kangen ya aku. Apalagi mati. Sudah mati hartanya habis. Manusiawi ketika lemah. Tapi Ayub orang yang luar biasa. Engkau berbicara seperti orang yang tidak mengenal Allah, seperti perempuan yang tidak mengenal Allah saja. Kenapa engkau berkata demikian? Apakah hanya hal-hal yang menyenangkan saja yang mau kita terima dari Allah? Sedangkan yang tidak menyenangkan tidak mau kita terima. Maka dalam keadaan demikian, itu pun Ayub tidak berdosa melalui perkataan. Ini pergumulan yang berat, saudara. Mari kita coba renungkan pergumulan yang berat ini. Kadang-kadang Tuhan diam saat kita menghadapi pergumulan yang berat. Kadang-kadang Tuhan diam. Kadang kau tak nyata, seakan tiada waktu ku berseru, kau seperti membisu. Ayo kita nyanyikan ya. Kadang kau tanya, akan tiada waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tidak ada jawaban, ku merasa ditinggal. Dalam situasi seperti ini, seakan-akan Tuhan diam. Habis semua. Seorang suami istri tidak bisa bersentuhan satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. Istri tidak bisa mendekati suaminya dan bahkan dengan tidak bisa. Karena kusta. Istri tidak bisa membawakan roti buat suaminya karena sudah habis semua hartanya dilalap oleh iblis. Dia juga hanya sendiri tidak bisa melihat anak-anaknya lagi yang sudah mati semua, saudara. Kemudian lemah. Dan saat lemah itu, seakan-akan Tuhan diam. Dan iblis hadir. Nempelkan satu kalimat. Kutuki Tuhan. Dan itu digemakan. Gemakan. Apakah engkau akan terus setia? Apakah engkau akan terus tekun dalam kesalehan itu? Kutuki saja. Maka mati mungkin jalan terbaik. Tapi Ayub berkata, kenapa engkau berkata demikian? Engkau berkata seperti orang yang tidak mengenal Allah di luar sana. Bukankah kita itu mengikuti Allah yang benar?
Mungkin dengan kata yang lebih tegas lagi, perkataan suami yang menguatkan, jangan seperti orang gila. Gile loh, kok mengatakan seperti itu. Ini pergumulan yang begitu berat dan Tuhan melihat sebuah pertaruhan. Ayub yang harus menjadi korpus diliti, membuktikan bahwa iblis itu salah. Bahkan dengan perkataannya pun, Ayub tidak akan jatuh. Tetapi situasinya seperti ini, saudara. Ayo kita renungkan, apa yang saudaraku alami hari ini? Mungkin saudaraku sudah berdoa kepada Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan tidak. Kalau di antara kita ada yang lemah, entah suami, entah istri, entah anak-anak kita, mengatakan apakah kita akan terus setia kepada Tuhan. Kadang kau tak nyata. Waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, kau ada di mana? Saat ku butuhkan tiada jawaban. Saat ku butuhkan tiada jawaban. Ku merasa gagal. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ini. Lewat semua tapi setia seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah dibaca. Dalam situasi terpuruk itu, Tuhan masih tetap melihat perbuatanmu, saudara. Apa yang saudaraku perbuat dalam keadaan sulit? Ayub dipancing oleh iblis dengan cara menempelkan kata yang menjadi pertaruhannya dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam keadaan lemah. Kita harus mempertimbangkan yang masuk dalam pikiran kita, yang kita dengar, kita rekam, benarkah itu dari Tuhan? Kita sudah belajar tentang gema rema di dalam nurani kita. Apakah itu gema firman Tuhan atau itu perkataan iblis yang menempel di benak kita? Iblis sangat licik dan bisa menanamkan sebuah ide gagasan persis seperti apa yang menjadi titik sasarannya untuk membinasakan seseorang. Dia berkata, jamah saja kesehatannya, dia akan mengutuki engkau. Dan kata itu dipakai oleh iblis melalui istri. Tetapi Ayub dengan bijak mengatakan, kok engkau berkata seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sebuah kalimat teguran, sebuah kalimat nasihat, sebuah kalimat yang menguatkan istriku. Itu bukan kamu yang mengatakan seperti itu. Bukankah kita punya Tuhan? Apakah kita hanya bisa menerima yang baik saja, sedangkan yang kurang baik kita tidak bisa menerima? Maka dalam keadaan demikian itu pun Ayub tidak berdosa melalui perkataan. Ini sebuah pelajaran yang indah. Dan masih ada banyak pelajaran yang lain tentang bagaimana menghadapi situasi yang sulit dan kita mempertahankan kesalehan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dengan jelas
kalimat yang diucapkan oleh Ayub dalam Ayub 2, ya, Ayub pasal 2 ayat 10 yang berbunyi, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini merupakan keprihatinan Ayub terhadap istrinya yang tidak memahami maksud Tuhan di balik peristiwa yang menimpa rumah tangganya. Ini adalah kalimat teguran seorang suami kepada istri. Ini bentuk keprihatinan Bapak Ibu, bukan umpatan dan kemarahan. Kalau Ayub sampai mengutuki, pasti Ayub mati. Kalau Ayub sampai marah terhadap istrinya, pasti Ayub juga gagal. Kesalehannya luntur, kesalehannya hilang. Karena apa? Terpancing. Tidak ada di Alkitab dicatat bahwa kemudian Ayub menceraikan istrinya. Tidak ada. Yang ada adalah keadaan Ayub nanti dipulihkan. Kembali memiliki anak-anak yang tampan dan yang cantik-cantik. Ada yang bernama Yemima, ada yang bernama Kesia. Kesia, cantik. Bahkan kemudian, saudaraku, setelah Ayub pulih, saudaraku nanti akan lihat, saudara-saudaranya pada datang membawa kado, makan bersama. Kalau sudah pulih ya, saudaraku, orang dalam keadaan baik, ulang tahun, dia bahkan kado. Kalau dalam keadaan kusta, mana mungkin bawa kado? Ketularan nanti enggak mau. Saudara, mari kita belajar sadar diri. Kalau aku dalam keadaan lemah, diam adalah bagian terbaik. Lebih baik diam, duduk di bawah kaki Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan dari peristiwa ini? Tolong aku dapat mendengarkan suaramu, gemakan rema di dalam nuraniku supaya aku bisa menguatkan suamiku. Tapi situasinya benar-benar sulit ketika itu. Tuhan izinkan itu terjadi dan itu ujian terberat Ayub. Lebih dari kusta yang dialami. Kalau Ayub salah bersikap, dia tidak hanya kehilangan anak dan harta bendanya, dia bisa kehilangan istrinya, saudara. Dia juga bisa kehilangan nyawanya sendiri. Karena iblis membidik nyawanya. Kutuki saja, maka mati. Atau tidak kutuki, tapi marah pada istrinya. Istrinya minggat. Terus dia, terus kehilangan harta, kehilangan anak, istri minggat, habis semua. Tapi Alkitab mencatat kemudian hari Ayub dipulihkan. Kata dipulihkan itu luar biasa. Bukan hanya kesehatannya, bukan hanya harta bendanya, tetapi juga hubungannya dengan istrinya itu benar-benar pulih. Utuh, terbukti punya anak-anak lagi. Begitu loh saudara. Kan ada suami jengkel. Aku rasa seneng kue, Orang seneng kok brojol papat. Karena ada begitu orang dulu. Saudara, pasti ada yang dipulih. Hari ini kita belajar. Mari kita bertekun dalam kesalehan dalam situasi yang sulit seperti ini. Masing-masing kita punya kesulitan-kesulitan. Masing-masing kita punya proses hidup. Iblis membidik Ayub dengan cara supaya Ayub menghujat Allah. Tetapi iblis juga membidik saudara-saudara menurut targetnya masing-masing. Menurut kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa dipakai iblis untuk membinasakan saudara dan saya. Oleh karena itu kenalilah. Ayub benar-benar mengenali kalimat itu bukan kalimat istrinya. Kalimat itu juga bukan kalimat dari Tuhan. Ini kalimat asing. Lalu Ayub mengatakan, kenapa engkau berkata seperti orang yang gak mengenal Tuhan? Engkau tidak akan berkata-kata seperti itu harusnya. Pasti ini kalimat asing. Dan Ayub mulai memulihkan kesadaran istrinya akan harapan kepada Tuhan. Kalau ada kalimat asing di dalam benak saudara, saudaraku harus mulai singkirkan. Ini bukan dari Tuhan. Supaya saudaraku bisa selamat. Dan juga lingkungan saudaraku juga tidak. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan